depan kami tambahin pakai yes, biar semakin mas. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya atas nama tim mengucapkan terima kasih buat Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Daniel, yang sudah memberikan waktu ya bagi kami untuk turut ambil di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami sangat mensyukuri waktu yang ada. Tadi disampaikan di awal oleh Pak Edi yang kesaksian, diingatkan buat kita bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan. Dan kesempatan itu sangat terbatas, ya. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam renungan firman pagi hari ini. Renungan pagi hari ini saya berikan judul yaitu Semakin Mengenal Allah. Kita bacakan bersama, 2, 3, semakin mengenal Allah. Sekali lagi lebih semangat, 2, 3, semakin mengenal Allah. Bapak Ibu, saya sendiri juga gak janjian dengan Pak Edi tadi mengawali waktu kesaksian bahwa kita ini harus mengenal Allah. Ya, kenapa? Ada satu pepatah yang berkata bahwa tak kenal maka tak sayang. Dan itu bukan sekedar pepatah. Untuk kita menyayangi sesuatu atau menyayangi seseorang pribadi, itu harus dimulai dari perkenalan terlebih dahulu. Ya, nggak mungkin orang nggak kenal bilang sayang. Adanya cuman ngaku-ngaku sayang, padahal ya nggak sayang. Wong nggak kenal kok bilang sayang, ya. Dan semakin kita bisa mengenal sebuah pribadi dengan baik, di situ baru akan timbul rasa sayang. Dan oleh karena itu, di dalam waktu yang sangat singkat ini saya rindu untuk kita bersama lebih memberikan hati kita dengan satu kerinduan semakin mengenal Allah. Baik, kita akan bacakan bersama di dalam Hosea pasal 4 ayat 6 sebagai ayat utama kita pagi hari ini. Ada di LCD, kita akan bacakan bersama Hosea 4 ayat 6 bersama-sama, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini diperkatakan oleh seorang nabi pada waktu itu di dalam zaman kerajaan Israel dan di dalam sebuah suasana ketika Israel yang di bawah pimpinan Daud pada mulanya terpecah menjadi dua kerajaan. Ya, dua kerajaan itu, kerajaan Israel Utara dan kerajaan Israel Selatan atau yang lebih kita kenal dengan kerajaan Yehuda. Nah, Nabi Hosea ini dia berkarya di masa akhir kerajaan Israel ketika hampir dihancurkan oleh kerajaan Babel. Saat ini oleh kerajaan Asyur maksud saya, ya. Nah, Hosea ini berkarya di 5 raja yang terakhir. Dan di situ Tuhan mengingatkan. Tuhan sudah menubuatkan kehancuran bangsa Israel akan mencapai sebuah keadaan kerusakan yang hebat. Namun melalui perantaraan Nabi Hosea mau diingatkan terlebih dahulu, ya. Nabi Hosea mengatakan seperti, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, perkataan Nabi Hosea ini menjadi satu teguran buat kita. Kenapa? Awal kata dikatakan umatku. Jadi Nabi Hosea ini tidak sedang membicarakan orang lain. Dia tidak membicarakan orang-orang yang di luar Allah. Tetapi dia berbicara
kepada orang-orang yang mengenal Tuhan. Konteks pada waktu itu memang bangsa Israel. Nah, Tuhan rindu Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang pernah menjadi pengalaman bangsa Israel pada masa itu, yaitu kehancurannya. Ya, itu menjadi peringatan buat kita semua pagi hari ini. Amin. Umatku binasa karena tidak mengenal aku. Bapak, Ibu, tahun berganti tahun hidup semakin berat. Ya. Bahkan di dalam tahun depan, tahun 2023, diprediksikan secara ekonomi Indonesia ini mengalami inflasi yang cukup berat. Nah, keadaan yang sulit ini tentunya akan menekan semua orang dan khususnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Tapi teman-teman, hari ini Tuhan mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana supaya kita ini tidak undur dari iman percaya kita kepada Tuhan. Salah satu senjata yang begitu besar dan banyak dipakai si jahat untuk menghancurkan iman, yaitu melalui kehancuran ekonomi. Dan inilah yang akan terjadi di akhir zaman. Dan oleh karena itu, mari kita akan simak bersama bagaimana salah satu kiat kita untuk kita ini punya kerinduan untuk semakin mengenal Allah. Ya, next-nya. Bapak Ibu, saya tuliskan di sini bagaimana supaya kita ini punya kerinduan mengenal Allah. Seseorang ini bisa punya kerinduan, tentu ada alasannya, ya. Tidak bisa, wah firmannya judulnya semakin mengenal Allah. Lah bagaimana Pak? Supaya kita semua ini bisa punya kerinduan mengenal Allah. Pagi hari ini saya bagikan. Pertama yaitu menyadari keselamatan. Ya, saya tuliskan di sana menyadari keselamatan. Melalui anugerah, sadarilah bahwa kita adalah orang-orang pilihan yang sudah beroleh anugerah iman. Bapak Ibu, sebelum ibadah ini dimulai, saya sempat berbincang dengan Bapak Gembala di tempat ini. Ya, bagaimana pergumulan beliau, perjuangan beliau untuk membuat Bapak Ibu Saudara bisa duduk di tempat ini. Sebuah perjalanan yang begitu panjang. Ya, terlebih kita juga tahu di negara kita ini, di Indonesia yang kita cintai ini, mayoritas mereka adalah dari saudara sepupu. Ya, mencapai sebuah perizinan, ya, supaya Bapak Ibu bisa hadir di tempat ini, itu sangat berat. Ya, mungkin hal ini kadang lalu begitu saja. Dan seringkali kita tidak menyadari bahwa untuk menjadi seorang yang percaya, itu tidak semua orang bisa memperoleh anugerah ini. Oleh karena itu jangan heran Bapak Ibu. Ya, di luar sana ketika kita mencoba mengajak seseorang untuk mengenal Allah, mengajak seseorang untuk bertobat, rasanya kok sulit sekali, ya. Sudah tiap hari kita dekati mungkin, ya. Sudah setiap hari kita doakan. Tapi kok ya enggak mau bertobat. Tapi sesungguhnya bukan sesederhana itu. Pagi hari ini kita menyadari ketika seseorang itu bisa mengenal Allah, itu bukan lain dan bukan karena anugerah Tuhan. Amin. Di dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 16 kita akan buka bersama. Kitab ini ayat yang tidak asing buat kita. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, yang sudah ketemu katakan amin, kita akan bacakan bersama. Baik. Yohanes pasal 15 ayat 16 bersama-sama 2, 3.
bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus di dalam kitab Yohanes menyampaikan pesan penting. Ternyata bukanlah kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Dan itu dari yang namanya anugerah. Saya percaya kita semua di tempat ini masing-masing pribadi punya kisah. Bagaimana kok kita bisa percaya kepada Tuhan? Ya, coba Bapak Ibu boleh merenungkan. Sejenak, ambil 10 detik saya beri waktu. Ya, kita pejamkan mata. Dulu pertama kali kok bisa kenal Tuhan. Ya. Nah, anugerah itulah yang harus kita pertahankan, ya. Anugerah untuk kita menjadi orang percaya adalah sesuatu yang tidak mudah. Kita harus menghargai anugerah Tuhan itu. Dan hari ini kita disatukan dalam satu wadah yang namanya gereja Tuhan. Amin. Gereja ini kalau dari kata Yunaninya adalah eklesia, ya, dan eklesia ini mengandung arti eklesia, dipanggil keluar. Nah, kita adalah satu wadah yang oleh Tuhan dipanggil keluar, ya. Keluar dari mana? Keluar dari hidup yang di bawah tekanan dosa. Ya, kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dosa menuju janji Tuhan. Amin. Nah, kalau kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, khusus ini pemilihannya, tentunya kita tidak mau menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah anugerah kepada kita. Dan inilah teman-teman semua, satu hal yang akan terus mendorong kita untuk kita lebih mau semakin mengenal Allah. Jadi mengingat akan anugerahnya. Bahwa kita menjadi orang percaya hari ini, itu oleh anugerahnya yang besar. Dan kita harus mengambil sikap ketika kita mengambil sebuah anugerah dari Tuhan. Amin. Yaitu punya kerinduan mengenal Allah. Dan tentunya harapan Tuhan, apa yang Tuhan sudah anugerahkan buat kita, akan membawa kita kepada kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan. Ya, selanjutnya, nah, saya tuliskan di sini bagaimana supaya kita rindu mengenal Allah. Kalau yang pertama tadi adalah karena kita mengingat anugerah, anugerah keselamatan. Yang kedua saya tuliskan di sini, yaitu kedua mengalami Kristus. Ya, apa maksud mengalami Kristus di sini, Bapak Ibu? Yaitu kita semua harus pernah punya pengalaman pribadi bersama Kristus. Kalau ada yang berkata, Pak, ya kalau saya sudah pernah punya pengalaman pribadi. Teman-teman, saya mau ingatkan, sekali Tuhan memberikan anugerah kepada kita sebagai orang percaya, Tuhan itu sudah menyiapkan sebuah rancangan pengalaman pribadi bersama Kristus. Amin. Kalau saya boleh tanyakan di tempat ini, Bapak Ibu yang ada di sini, apakah ada yang belum pernah mengalami pengalaman pribadi bersama Kristus? Boleh angkat tangannya? Sungguh ini, sudah pernah punya pengalaman pribadi belum? Oke, tidak ada yang angkat tangan. Saya balik aja pertanyaannya. Siapa jemaat di sini yang sudah pernah mengalami
Kristus, punya pengalaman pribadi bersama Kristus, boleh angkat tangannya. Oke, berarti 70%. Yang 30% bingung ya. Baik, saya percaya teman-teman, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sesungguhnya Tuhan itu pasti sudah pernah masuk di dalam kehidupan kita. Ya. Sebagai orang percaya, saya tuliskan di situ yaitu mengalami Kristus itu umumnya melalui sebuah masalah. Ya. Tuhan seringkali masuk di dalam kehidupan seseorang itu melalui sesuatu yang dinamakan masalah. Ya. Nah, kalau saya balik, siapa yang di sini belum pernah punya masalah, angkat tangannya. Tidak ada, ya. Saya balik lagi sekali lagi, siapa yang di tempat ini pernah punya masalah, angkat tangannya. Oh, kalau ini hampir semua ya. Masih ada yang sedikit bingung ya. Enggak apa-apa. Itu lagi sungkan aja mungkin ya. Saya percaya setiap kita punya masalah. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menyadari, kenapa sih Tuhan kok memberi yang namanya masalah dalam kehidupan kita, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Kok masih punya masalah? Ya, seringkali orang itu punya kerinduan ketika ikut Tuhan supaya hidupnya tidak punya masalah. Seringkali pemikirannya seperti itu. Gak apa-apa kalau masih awal kenal Tuhan, ya. Tapi sesungguhnya bukan sesederhana itu Bapak Ibu, ya. Nah, kembali mengenai masalah, kenapa Tuhan itu memberikan masalah? Teman-teman, saya mau sampaikan, masalah itu diberikan Tuhan ada 2 tujuan. Ya. Ada 2 tujuan utama. Kenapa masalah bisa hadir dalam hidup kita? Pertama adalah supaya kita ini mau mencari Tuhan. Ya, tidak bisa disangkal Bapak Ibu dan Saudara yang namanya manusia, ya. Kalau hidupnya tidak pernah dikasih masalah, rata-rata ya di sini harusnya tidak ada. Ya, rata-rata sulit cari Tuhan. Benar? Ya. Nah, kalau ada masalah orang itu sudah mulai ingin mencari Tuhan. Dan itulah yang ditulis dalam Alkitab kita. Bangsa Israel dalam kitab sejarah raja-raja, ya, kalau sudah hidupnya terjepit, nah mulai cari-cari Tuhan. Untuk sementara tidak apa-apa. Karena memang itu tujuan Tuhan, memberikan masalah. Jadi supaya kita cari itu Tuhan. Nah, makanya kalau orang yang sudah lama tidak cari-cari Tuhan, Tuhan memberi apa? Masalah ya. Nah, Bapak Ibu mau dapat masalah? Ya, kita semua enggak mau. Kalau enggak mau ya coba carilah Tuhan terlebih dahulu. Supaya Tuhan itu tidak perlu memberikan masalah, menunggu masalah supaya kita cari Tuhan. Ya. Dan tapi kabar luar biasanya teman-teman, ketika ada masalah dalam hidup kita dan kita mencari Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, ya, Tuhan pasti memberikan pertolongan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia dan mengandalkan Dia. Ya, itu tujuan pertama kenapa Tuhan memberikan masalah dalam hidup kita. Ya, yang kedua, masalah itu juga diberikan kepada kita, yaitu untuk menguji iman kita. Ya, menguji iman. Jadi masalah ini bukan hanya orang yang tidak cari Tuhan. Orang yang sudah mencari Tuhan, orang yang sudah dekat Tuhan pun ketika Tuhan rindu untuk menaikkan dia, rasa cintanya kepada Tuhan, mereka diuji melalui juga yang namanya masalah. Jadi ternyata baik kita sungguh cari Tuhan ataupun kita sudah mendekat ke Tuhan, masalah itu tetap bisa timbul. Ya, nah teman-teman, kenapa masalah itu tetap ada
dan masalah itu timbul. Pertama apa? Supaya kita mencari Tuhan. Kedua, supaya kita naik tingkat, ya, supaya kita diuji Tuhan lebih dalam lagi, ya. Nah, bagian yang kedua adalah melalui masalah kita bisa mengalami Kristus. Dan itulah yang membuat kita akan rindu semakin mengenal Tuhan. Saya boleh saksikan juga sedikit, kalau saya mengingat bagaimana saya hari ini boleh mengenal Tuhan dari satu masalah yang besar juga, ya. Saya dulu belum kenal Tuhan, hidup saya dihancurkan habis, ya. Dan di situ saya mulai mencari Tuhan. Ceritanya nanti ada sesi khusus kalau Bapak Ibu mau dengarkan, ya, karena cukup panjang. Ya, tapi saya percaya melalui masalah itulah Tuhan akan membawa kita kepada pengenalan akan Tuhan. Baik, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, saya tuliskan di sini bagaimana supaya rindu mengenal Allah. Yang pertama tadi yaitu menyadari anugerah. Amin. Kita bisa percaya karena anugerah, kita mau rindu mengenal Allah. Yang kedua, mengalami Kristus. Kita rindu mengenal Allah. Dan yang ketiga di sini adalah memiliki visi kerajaan surga. Bapak Ibu, tidak mungkin seseorang itu punya kerinduan ingin mengenal Allah kalau di dalam hidupnya belum memiliki visi kerajaan surga. Ya, visi kerajaan surga ini apa maksudnya? Jadi di dalam kita hari ini kita beribadah bersama. Ya. Tujuan kita ini bukan tujuan yang ada di dunia. Tetapi tujuan kita kenapa kita mau beribadah hari ini? Karena visi utama kita adalah kita rindu suatu saat nanti kita akan tinggal di surga bersama Tuhan. Amin. Lah terus bagaimana caranya, Pak? Tuhan aja nggak kelihatan secara fisik. Surga juga alamatnya di mana, RT berapa, RW berapa kita nggak tahu. Terus bagaimana kok kita sebagai manusia yang lahiriah punya jasmani seperti ini, punya kerinduan dan visi kerajaan surga? Kita akan buka bersama di dalam Matius pasal 6 ayat 19 ya, bukan 9 ya. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Ini juga pesan Tuhan buat kita semua. Kita akan bacakan bersama di dalam 3 ayat ini. Baik, kita simak di dalam LCD. Matius 6 ayat 19 sampai 21. 2, 3. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Bapak Ibu, Matius pasal 6 ayat 19-21 ini perkataan Tuhan Yesus buat kita semua. Ya. Tuhan memerintahkan, ya. Ini bukan himbauan. Ya, ini perintah. Tuhan mengatakan seperti ini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Loh, kenapa Tuhan? Kok enggak boleh kami ini mengumpulkan harta di bumi? Ya, di pujian tadi kan sudah diingatkan, ya. Pujiannya gimana? Eling eling menungso bakale mati. Bener? Semua manusia pasti mati. Ibrani 9 ayat 27 jelas menyatakan
bahwa kita semua akan mati dan sesudah itu dihakimi. Mau kayanya seperti apa, mau ganteng dan gagahnya seperti apa, ya, mau dalam keadaan seperti apapun, manusia itu pasti mati. Ya, jadi Bapak Ibu, kenyataan ini setiap hari kita hadapi, tapi seringkali kita melupakan. Ya, makanya saya paling suka ketika hadir di rumah duka Bapak Ibu. Ya, ketika ada teman, saudara hadir tulan, ada yang berduka, saya selalu menyempatkan diri untuk bisa hadir. Ya, kenapa? Ya, selain daripada kita memberikan penghiburan buat keluarga yang ditinggalkan, tapi di tempat itulah senantiasa saya diingatkan bahwa hidup ini hanyalah sementara. 2 hari yang lalu, pagi-pagi saja ada 2 berita kematian yang saya terima ya. Saya buka WA saya, salah satu teman mengupload kepala sekolah kami dalam usia hampir 90 tahun sih, meninggal ya. 20 tahun menjadi kepala sekolah saya bersekolah di SMA Teresiana tahun 86 lulusnya, 86 atau 87 ya. Di Semarang ya, meninggal. Setiap saat saya mendengar berita duka, Tuhan ingatkan, inilah keberadaan kita. Bahwa kita suatu saat pasti mati. Menungso bakale mati, eling-eling, ning donya pira lawase. Dunia ini paling lama Mazmur 90 ayat 10 menyatakan kepada kita, manusia hidup itu 70 tahun. Bila mana kuat 80 tahun. Ya, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Apa sih sebetulnya yang dibanggakan di dunia ini? Selain daripada kesukaran dan penderitaan. Teman-teman, Tuhan ingatkan, jangan terpesona kepada dunia ini. Ya, pesona dunia ini hanya sementara. 70 tahun lamanya, 80 tahun, kalau lebih pun sedikit. Makanya di dalam hidup ini Bapak Ibu, kita yang mungkin beruntung saat ini, ya, hidup di dalam kelimpahan secara material, nikmati, tapi jangan terpesona lebih, karena segala sesuatu itu sifatnya hanya sementara. Dan sebaliknya mungkin yang hari ini kita mungkin sedang terbelit sebuah masalah di dalam pergumulan hidup. Sejauh dan seberat apapun pergumulan kita, itu pun hanya sementara. Ya, kalau senang boleh, tapi jangan berlebihan. Kalau susah dalam keadaan berduka, boleh, namanya kita manusia juga diberikan Tuhan perasaan, tapi jangan juga berlebih-lebihan. Sehingga menyita pikiran kita, sehingga melupakan kita akan kerajaan surga. Amin. Tuhan mengatakan, jangan mengumpulkan hartamu di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, pencuri membongkar serta mencurinya. Artinya Tuhan mengingatkan bahwa segala sesuatu yang di dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Tidak ada yang kekal. Mau sekaya apapun kita, mungkin yang duitnya ratusan juta, bahkan bermiliar-miliar sekalipun. Ketika kita mati nanti, 1.000 rupiah kita pegang, Tuhan ini tak bawa ya buat sangu ke surga nanti. Saat kita genggam, tetap ketinggalan. Betul? Semua itu fana. Orang yang punya rumah 10, punya rumah 100. Toh ketika mati juga ditinggal. Jadi teman-teman, Tuhan ingatkan, kita di dunia ini sama-sama ngontrak sebetulnya. Kontraknya sama, 70 tahun.
Bila mana kuat 80 tahun. Ya, yang rumahnya 100 gak boleh sombong, gak boleh lupa diri. Yang rumahnya 1 juga, yang belum punya rumah sekalipun sama. Di hadapan Tuhan kita ini hanya sementara. Ya, oleh karena itu jangan berduka berlebihan. Ya, Tuhan ingatkan di dalam ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu hartamu di surga. Ya, di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Tuhan ingatkan surga itu loh yang kekal. Surga itu sampai selama-lamanya. Dan Tuhan ajarkan, jangan kumpulkan hartamu di bumi, tapi kumpulkanlah hartamu di surga. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya semangat ini? Ayat 21 mengatakan, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya. Teman-teman, ayat 21 ini menyatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, Tuhan mengingatkan, saat ini, hari-hari ini, kita ini sedang mengumpulkan harta di mana sebetulnya? Kalau kita ini tujuan dan visi hidup kita mengumpulkan harta yang di dunia, kita mencari harta yang di dunia, maka hatimu juga di dunia. Kalau kita ini punya kesungguhan, Tuhan, aku mau mengumpulkan harta yang di surga. Aku mau memberikan yang terbaik untuk persiapanku di surga. Maka hati kita juga ada di surga. Artinya apa? Saya memberikan satu gambaran sederhana saja, Bapak Ibu. Semisal saya di tempat ini, ya. Kemudian tadi saya ke kamar mandi. Ya. Waktu di kamar mandi, saya geletakkan handphone saya di kamar mandi. Kemudian enggak sengaja handphonenya ketinggalan. Saya sudah pulang ke Semarang. Kebetulan nanti sore kami juga melayani di Sahabat Kota. Ya, taruh kata ketinggalan. Waktu saya bersekutu di ibadah Sahabat Kota nanti, saya mulai teringat, oh iya, handphone saya ketinggalan di kamar mandinya Pak Daniel. Nah, kalau handphone itu buat saya lebih penting daripada ibadah yang saat itu sedang saya lakukan nanti, hati saya kira-kira ada di ibadah yang sedang saya lakukan atau di kamar mandinya Pak Daniel? Di kamar mandinya. Saya langsung mikir terus, ibadahnya tubuh saya ada di ibadah di Sahabat Kota. Tetapi hati saya ada di kamar mandinya Pak Daniel. Wah, isi ono rak yo, bener ketinggalan di sana atau tidak ya? Nah, itu artinya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau handphone lebih penting, harta saya handphone itu lebih penting, hati saya juga di handphone itu. Nangkap ya teman-teman? Tetapi kalau ibadah itu lebih penting, hati saya tidak tergeser oleh handphone ketinggalan sekalipun. Amin? Nah, Tuhan mau ingatkan, hari-hari ini, buat jemaat di tempat ini dan kita semua, tidak terkecuali satupun. Yang penting bagi kita itu yang mana? Apa yang urusan dunia? Apa yang urusan surga? Kalau kita memikirkan dunia itu penting, maka hatimu itu pasti juga tinggalnya di dunia. Tidak mungkin kita ini bisa memberikan sepenuh hidup kita untuk Tuhan. Karena harta kita harta yang di dunia.
Tetapi kalau dalam iman kita ini, kita menempatkan surga itu yang penting. Kita hendak mengumpulkan harta yang di surga, ya. Maka hati kita akan terarah hal yang di surga. Nah, harta yang di surga itu gimana? Atau saya perlu transfer duit dulu ke surga, ya. Bank surga juga belum buka cabang, ya. Harta di surga adalah karakter hidup kita, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Tuhan itu melihat karakter kita. Sebagai anak Tuhan yang sudah beroleh anugerah iman, itu kita diminta tanggung jawabnya. Di mana hidup kita ini harus berbuah bagi Tuhan. Ya, iman itu seperti benih. Iman itu seperti benih. Dan untuk apa benih ini diberikan Tuhan? Ya, di sini kalau kita diberikan benih, tadi saya lihat beberapa ada pohon durian juga ya. Benih ini ditanam, harapannya supaya tumbuh tentunya, ya, dan tumbuh sampai berbuah. Apa gunanya kita ini nanam benih pohon durian ditunggu 5 tahun, 5 tahun memang belum ya, 10 tahun tidak berubah, 20 tahun tidak berbuah, 40 tahun tidak berbuah, wah nggak ada gunanya, ya. Dan itulah yang Tuhan berikan kepada kita, benih anugerah iman, supaya kita ini berbuah di hadapan Tuhan. Dan buahnya Tuhan tidak minta berupa harta, kekayaan, hal-hal dunia, tetapi karakter kita ini yang akan terus diminta Tuhan. Ya, buahnya yaitu buah roh, ya, buah roh di dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Boleh ditampilkan sebentar? Galatia 5 ayat 22 mungkin. Oke, kalau enggak ada, enggak apa-apa. Saya ingatkan aja, di dalam Galatia 5 ayat 22 itu Tuhan mengingatkan kepada kita sebagai jemaat Tuhan, kita ini harus berbuah. Ada 9 buah roh, ya. Ada buah roh kasih. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita juga harus punya kasih, harus punya sukacita, ya. Yang ketiga punya damai sejahtera. Keempat punya kesabaran, buah kesabaran. Anak-anak Tuhan itu harus punya kesabaran. Kelima, kemurahan. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus punya kemurahan hati. Ya, keenam, kebaikan. Ketujuh, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu yang Tuhan kehendaki buat kita. Bapak Ibu boleh garis bawahi nanti di Alkitab masing-masing. Diingatkan, ternyata hari ini Tuhan terima kasih. Tuhan ingatkan kepada setiap kami bahwa anugerah iman yang Tuhan berikan itu bukan sekedar kita ini perlu ritual tiap hari Minggu ke gereja, kita ada mesbah keluarga. Itu baik, tapi itu sarana untuk kita mencapai buah roh. Amin. Buah rohnya nanti ada di Galatia 5 ayat 22 dan 23. 9 buah roh itu sebagai anak Tuhan kita harus ingat. Karena itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Amin. Sebab kalau tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki, ya bagaimana kita mau mencapai. Ya, pulang dari tempat ini nanti yang sudah hafal semakin dihafalkan, yang belum hafal harus hafal. Karena itulah harta yang kita akan bawa ke surga bersama Tuhan. Baik, selanjutnya 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 kita akan bacakan sebagai bagian yang terakhir. Baik, teman-teman. Kita simak di dalam layar LCD, meskipun tulisannya agak kecil ya. Oke. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging,
keinginan mata, serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, Tuhan mengingatkan jangan mengasihi dunia. Ya. Jangan mengasihi dunia. Karena jika kita mengasihi dunia, maka kasih Bapa tidak ada. Ya. Dan sebetulnya apa yang dikatakan sulit, Pak, bagaimana kok kita ini sebagai manusia yang hidup di dalam daging tidak boleh mengasihi dunia? Caranya mudah. Tadi sudah diingatkan, ya, bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Kalau kita tahu, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita sadar bahwa dunia ini sedang lenyap menuju kepada kebinasaan. Maka buat apa kita memikirkan hal yang sifatnya dunia dengan berlebih-lebihan? Benar? Bapak Ibu, kalau kita tahu hari ini, belakangan ini marak ada bank atau koperasi atau lembaga-lembaga keuangan kecil yang tutup, ya, bangkrut. Beberapa waktu yang lalu di Semarang juga dihebohkan dengan ada namanya apa ya, OSO atau apa. Kebetulan saya tidak terlibat. Saudara saya juga barusan jual rumahnya, laku, dititipkan di koperasi itu. Baru jalan 4 bulan, Bapak Ibu, koperasinya bangkrut, tutup. Ya. Dan saudara saya ini sampai stres, ya, nangis bener. Tanah tinggal satu-satunya dijual, uangnya dititipin koperasi, koperasinya tutup. Kenapa dia kecewa? Karena dia tidak tahu kalau koperasinya bakal tutup. Kalau tahu koperasinya bakal bangkrut, kira-kira saudara saya mau enggak? Ini naruh hartanya di situ, kira-kira mau enggak? Enggak mau. Kita semua pinter dalam hal ini. Nah, hari ini, Bapak Ibu, Tuhan ingatkan bahwa dunia itu sedang akan lenyap. Kalau kita sadar dunia ini akan lenyap, maka jangan taruh hati kita kepada sesuatu yang bakal lenyap. Amin. Hari ini hari yang harus membangkitkan kita kembali kepada visi kerajaan surga. Amin. Hari ini hari yang akan terus memberikan kita semakin punya kerinduan mengenal Allah, sehingga karakter setiap kita akan terus berubah. Amin. Beritahu kanan kirimu, kamu harus berubah. Kamu harus berubah. Kamu harus berubah, ya. Dan perubahan ini tidak akan pernah mungkin tanpa kita meletakkan hati kita di dalam kerajaan surga. Teman-teman, apa yang sulit bagi dunia, hari ini tidak ada yang sulit bagi kita. Karena kita sadar, kita disadarkan Tuhan bahwa dunia akan lenyap dengan keinginannya. Jangan taruh hatimu di dalam dunia, taruhlah hatimu di surga. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Berikutnya, saya sebelumnya berikan satu gambaran lagi. Pak Daniel biasa ibadah di tempat ini sampai jam berapa? Jam 10 ya? Setengah 10 ya. Baik, ini The Footprint ini satu lukisan aja, ya. Ada satu kisah yang melatar belakangi mengenai The Footprint ini, ya. Kisahnya ini boleh ambil waktu sebentar ya, Pak Daniel ya. Baik. Suatu saat ini ada seseorang, kembali ke gambar tadi saja, Dek. Ya. Footprint ini didasari ada sebuah peristiwa ketika seseorang bermimpi suatu malam bersama Tuhan. Dia berjalan bersama Tuhan di pinggir pantai, ya. Kemudian pada akhir dia menengadahkan kepalanya ke langit.
Dia melihat ada satu seperti gambaran seperti ini, di mana tapak-tapak kaki perjalanan kehidupannya digambarkan sepanjang pantai itu. Ya. Dan dia melihat bagaimana tahun demi tahun ada 2 pasang tapak kaki, ya. Dan dikatakan Tuhan, itulah tapak kakiku dan tapak kakimu berjalan bersama dalam melewati kehidupan ini. Terus dia perhatikan orang ini. Kadangkala ada tapak kakinya yang cuma 1 pasang saja. Kemudian orang ini mengingat, loh kapan ya kok tinggal 1 pasang? Kemudian dia ingat, oh itu tahun-tahun di mana dia sedang dalam masalah yang besar. Tapak kakinya tinggal 1. Kemudian bergeser lagi, ketika masalah ada di tahun itu, tapak kakinya tinggal 1 lagi. Kemudian ada 2 lagi. Dan ketika dia ingat, ternyata ketika tinggal 1 pasang itu, ketika dia mengalami masa sulit, dia datang kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, bukankah firman-Mu berkata bahwa janji-Mu sekali waktu aku mengambil keputusan hidup bersama-Mu, bukankah Engkau selalu menyertai-Ku? Di manakah Engkau ketika aku di masa-masa sulit itu, Tuhan? Kenapa jejak kaki itu tinggal 1 pasang? Di manakah Engkau, Tuhan? Ketika aku bergumul sesuatu yang sangat berat, kenapa Engkau tinggalkan aku? Orang ini berkata seperti itu kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab, ya anakku, sekali aku berjanji, aku terus menepati. Tapak kaki yang tinggal sepasang itulah tapak kakiku yang menggendong engkau di masa-masa sulitmu. Seringkali Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita bergumul, kita sering merasa kita yang menapak sendirian. Kita merasa kekuatan kita ini sanggup melangkah. Ilustrasi kisah nyata ini menjadi peringatan buat kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sepasang tapak kaki yang tertinggal di masa-masa sulit yang tergambar di pantai itu, sesungguhnya adalah tapak kaki Tuhan yang menggendong kita, yang sesungguhnya kita sudah tidak mampu lagi berjalan. Dan biarlah hal ini mengingatkan kita, apa yang menjadi tujuan Tuhan membentuk karakter kita. Berikan hati yang terus ada di dalam kerajaan surga, sehingga suatu saat nanti, ketika dunia ini lenyap dengan segala keinginannya, maka Tuhan akan menjemput kita dengan sorak-sorai. Amin. Punya semangat semua untuk lebih cinta Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya.